Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini, kita bakal ngobrolin soal tetangga kosmik kita yang paling dekat. Tapi, ini bukan cuma soal batu besar yang mengambang di angkasa loh. Yuk kita kenalan lebih jauh sama bulan, yang ternyata adalah sahabat terbaik bumi. Oke, pertama-tama coba deh kita bayangin bulan itu bukan sekedar benda langit biasa. Anggap aja dia itu teman setiap planet kita. Kenapa gitu? Karena ternyata bulan itu melakukan banyak hal luar biasa untuk bumi loh, hal-hal yang mungkin gak kita sadari setiap harinya. Pernah nggak sih pas lagi lihat langit malam, iseng-iseng aja gitu, lambaikan tangan ke bulan? Mungkin kedengarannya konyol ya, tapi sebenarnya koneksi kita sama bulan itu lebih dalam dari yang kita kira. Dia itu selalu ada di sana, mengawasi dan mempengaruhi planet kita dengan cara-cara yang super keren. Sekarang, yuk kita ikuti perjalanan ajaib si sahabat kita ini. Dia itu nggak pernah berhenti bergerak, dan perjalanannya inilah yang jadi kunci dari semua keajaibannya. Perjalanan ini butuh waktu sekitar 28 hari. Betul, cuma 28 hari bagi bulan buat menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi bumi. Sebuah siklus yang selalu sama, bisa diandalkan dan dampaknya besar banget. Kalau istilah kerennya sih, perjalanan ini disebut revolusi. Tapi biar gampang, anggap aja ini kayak tarian selama 28 hari. Atau sebuah pelukan raksasa yang bulan kasih ke planet kita. Dan tarian inilah yang memberinya kekuatan-kekuatan super yang luar biasa. Jadi penasaran kan apa aja sih kekuatan super bulan ini? Ternyata tarian konstannya itu ngasih dia beberapa kekuatan super yang penting banget buat kehidupan di bumi. Kita bedah satu persatu ya. Kekuatan super yang pertama, menggerakkan lautan. Bulan itu punya tarikan tak terlihat yang namanya gravitasi. Dan jangan salah, tarikan ini kuat banget loh. Cukup kuat buat narik dan menggerakkan seluruh air di lautan kita. Keren banget kan? Nah, tarikan gravitasi inilah yang jadi penyebab pasang surut. Setiap hari kita bisa lihat permukaan laut itu naik, itu namanya pasang naik. Terus turun lagi, yang kita sebut pasang surut. Semuanya itu berkat tarian konstan bulan yang mengelilingi bumi. Lanjut, kekuatan super kedua, bulan itu lampu malam raksasa kita. Eits, tapi bulan sebenarnya nggak menghasilkan cahayanya sendiri loh. Dia itu fungsinya lebih kayak cermin kosmik raksasa yang mantulin cahaya matahari ke bumi dan akhirnya menerangi malam kita yang gelap. Pernah merhatiin nggak kalau bentuk bulan itu kayaknya suka berubah-ubah? Nah, ini dia kekuatan super ketiganya, sang pengubah bentuk. Tapi sebenarnya bentuk bulan itu nggak benar-benar berubah kok. Yang kita lihat itu cuma bagian bulan yang berbeda-beda yang kena sinar matahari pas dia lagi menari mengelilingi kita. Selama perjalanan 28 harinya, kita bisa lihat dia berubah dari bulan sabit yang tipis banget, terus jadi bulan separuh, sampai akhirnya jadi bulan purnama yang terang benderang, sebelum siklusnya mulai lagi dari awal. Inilah yang kita kenal sebagai fase-fase bulan yang indah. Siklus yang bisa ditebak ini ternyata berguna banget. Dari zaman dulu, manusia itu udah pakai fase-fase bulan buat bikin kalender dan penanda waktu. Contoh yang paling terkenal itu kalender Hijriyah, yang acuannya ya sepenuhnya dari perjalanan bulan ini. Dan masih ada lagi, kehadiran bulan yang stabil itu ngebantu ngejaga bumi biar nggak terlalu goyang pas lagi berputar. Jadi kayak penyeimbang gitu, yang bikin poros planet kita tetap stabil dan efeknya iklim kita jadi lebih teratur dan nggak berubah-ubah secara ekstrim. Kalian pernah ngerasain gak sih pas siang lagi cerah-cerahnya, tiba-tiba suasananya jadi agak adem dan remang-remang? Atau pas bulan purnama lagi terang-terangnya, mendadak sinarnya meredup? Itu bukan sulap, bukan sihir loh. Itu adalah bagian dari sebuah tarian kosmik yang presisi dan luar biasa banget. Terus gimana caranya bulan bisa ngelakuin semua ini? Kuncinya ada di perjalanannya yang setia. Jadi, bulan itu butuh waktu sekitar 28 hari untuk sekali muterin bumi. Tapi tunggu dulu, kalau gitu kenapa gerhana nggak terjadi setiap bulan ya? Nah, itu karena orbit bulan agak miring sedikit, jadi posisi matahari, bumi dan bulan buat segaris lurus sempurna itu cuma terjadi sesekali aja. Jadi, ini dia rahasianya. Biar sebuah kejadian yang ajaib, kayak gerhana, bisa terjadi, matahari, bumi, sama bulan itu harus berada dalam satu barisan yang lurus. Tis! Ini nih, aturan main satu-satunya. Mau urutannya gimana pun, yang penting ketiganya harus sejajar. Anggap aja mereka lagi baris berbaris buat foto bareng di angkasa. Dan coba deh lihat ini, satu-satunya yang bedain dua jenis gerhana utama itu cuma siapa yang ada di tengah. Kalau bulan yang di tengah, dia bakal ngalangin matahari, jadilah gerhana matahari. Nah, kalau bumi yang di tengah, bayangannya bakal nutupin bulan, dan terjadilah gerhana bulan. Simpel banget kan?
Pas salah satu dari mereka ngalangin cahaya matahari, otomatis bakal tercipta bayangan raksasa di angkasa. Dan bayangan inilah yang jadi kunci dari semua keajaiban gerhana. Yuk kita bedah sedikit soal bayangan kosmik ini. Coba bayangin deh, umbra itu kayak kamu lagi berdiri persis di belakang pohon gede pas hari lagi terik-teriknya. Kamu bakal ada di area yang gelap total kan? Nah, itulah umbra, bagian tengah bayangan yang paling pekat. Nah, kalau penumbra, ini adalah bayangan yang lebih terang di pinggir-pinggirnya. Di sini, cahayanya cuma terhalang sebagian, jadi suasananya cuma jadi agak redup, nggak sampai gelap gulita. Jadi ingat ya, dua kata ini, umbra dan penumbra. Dua-duanya ini kunci buat ngerti apa yang kita lihat dari bumi. Oke, kita masuk ke acara utama yang pertama, gerhana matahari. Ini adalah momen langka di mana bulan yang ukurannya jauh lebih kecil bisa jadi pusat perhatian dan seolah-olah menyembunyikan matahari yang raksasa. Dan ini semua bisa terjadi karena sebuah kebetulan kosmik yang luar biasa. Matahari itu 400 kali lebih besar dari bulan, tapi jaraknya juga 400 kali lebih jauh. Pas banget. Nah, gara-gara kebetulan soal ukuran dan jarak yang pas banget itulah, pas bulan lewat persis di antara matahari dan bumi, dari sudut pandang kita, dia bisa menutupi piringan matahari dengan sempurna, dan bayangannya pun jatuh ke permukaan bumi. Nah, apa yang bakal kita lihat di bumi itu tergantung banget sama bagian mana dari bayangan bulan yang ngelewatin lokasi kita. Kalau kamu kebetulan ada di jalur umbranya, wih, kamu bakal lihat gerhana total yang spektakuler. Bayangan umbrah ini kecil banget dan geraknya cepat, makanya gerhana total itu langka banget di satu lokasi. Kalau kamu cuma kenal penumbranya, kamu cuma bakal lihat gerhana sebagian. Dan kadang posisi bulan itu lagi agak jauhan dikit, jadi dia nggak bisa nutupin matahari sepenuhnya. Nah, ini yang menciptakan fenomena indah yang disebut cincin api. Oke, sekarang kita putar balik situasinya. Gantian nih bumi yang pamer kekuatan bayangannya. Jadi, dalam gerhana bulan, planet kita sendiri yang jadi penyebab gelapnya. Susunannya kebalik sekarang. Matahari tetap bersinar, tapi kali ini bumi yang lewat di antara matahari dan bulan purnama. Karena bayangan bumi itu jauh lebih besar daripada bayangan bulan, gerhana bulan bisa dilihat oleh siapa aja yang ada di sisi malam bumi. Makanya, kita jadi lebih sering bisa nonton gerhana bulan ketimbang gerhana matahari total. Sama kayak gerhana matahari, apa yang kita lihat itu tergantung bulan lewat di bagian bayangan bumi yang mana. Kalau bulan lewat di umbra, kita bakal dapat gerhana bulan total. Nah, pas momen inilah kadang-kadang bulan warnanya bisa berubah jadi kemerahan atau oranye. Keren banget kan? Ini terjadi karena cahaya matahari itu dibiaskan sama atmosfer bumi, dan cuma cahaya merah yang berhasil lolos sampai ke bulan. Kalau cuma sebagian bulan yang masuk umbra, itu namanya gerhana sebagian. Dan kalau cuma lewat penumbra, bulan cuma kelihatan sedikit lebih redup aja. Jadi, dari semua ini, ada satu hal yang penting banget buat diingat. Semua peristiwa yang kelihatannya ajaib ini sama sekali bukan sebuah kebetulan. Poin kuncinya adalah semua ini ngikutin aturan main alam semesta yang super rapi. Matahari, bumi, dan bulan itu ngikutin orbitnya masing-masing dengan presisi yang luar biasa. Tarian kosmik mereka ini bisa diandalin banget. Sampai-sampai para ilmuwan bisa loh memprediksi kapan gerhana akan terjadi sampai ratusan bahkan ribuan tahun ke depan. Ini jadi pengingat yang indah banget betapa teraturnya alam semesta kita. Jadi nanti kalau kalian lagi lihat ke langit malam, coba deh inget tarian agung yang gak pernah berhenti di atas sana. Siapa tahu kalian bakal jadi saksi mata babak selanjutnya dari permainan petok umpet kosmik ini. Makasih banyak udah nyimak obrolan kita kali ini.